Untuk membahas lebih jauh terkait kasus ini, kita segera terhubung dengan kuasa hukum korban, M. Soleh, yang saat ini sudah terhubung bersama kami secara virtual. Selamat sore. Sore, Mas Mas. Soleh, selamat sore. Terima kasih Sore. sudah berkenan bergabung sama kami di Berita Satu Sore. Pak Soleh, kami juga sudah mengundang pihak dari Kementerian HAM dan Taman Safari, begitu ya. Namun tampaknya baru bisa bergabung di kesempatan ini Pak Soleh terlebih dulu ya. Sejauh ini apa bentuk kekerasan atau eksploitasi yang korban alami selama bekerja di sana begitu? Mungkin Anda bisa coba elaborasi karena pihak TSI sendiri sudah melakukan konferensi pers dan membantah begitu tudingan tersebut. Jadi begini, kalau mereka menuding itu sesuatu keniscayaan. Saya mau cerita bahwa kasus ini sudah pernah diadukan di Komnas HAM pada tahun 1997 oleh salah satu korban yang bernama Vivi. Komnas HAM sudah turun ke Taman Safari, sudah keluar rekomendasi, ada eksploitasi anak, ada penghilangan asal-usul anak, ada menjauhkan anak-anak balita dari orang tuanya, ada kekerasan. Jadi apa yang kita sampaikan, yang kita viralkan pada hari ini bukan sesuatu yang baru. Sudah ada sejak tahun 97 melalui rekomendasi Komnas HAM. Tetapi saat itu belum ada undang-undang HAM, belum ada undang-undang pengadilan HAM. Dan yang harus diingat, para pelaku kekejaman ini bukan aparat negara. Mereka ini adalah swasta. Maka menurut saya tidak susah kalau ada keseriusan dari negara, kasus ini bisa diungkap. Bahwa mereka tidak mengakui, silahkan. Tetapi 60 anak dari mulai balita, mulai bayi dididik untuk menjadi pemain sirkus, ini adalah saksi hidup yang bisa berkata, yang bisa mempertanyakan kepada mereka asal usul mereka itu anak siapa, orang tuanya tinggal di mana. Itu saja. Suruh Taman Safari menjawab. Dan itu ada di dalam rekomendasi Komnas HAM yang sampai saat ini tidak pernah diungkap. Bayangkan kita punya anak, dipisahkan dengan diri kita saja, satu hari kita bisa nangis. 1 minggu kita bisa pingsan. Sementara anak-anak balita ini dipisahkan berpuluh-puluh tahun dengan orang tuanya tanpa identitas. Apakah mereka itu punya hati? Nah, ini yang kita pertanyakan besok di Komisi 3 supaya Taman Safari tidak bisa mengelak lagi. Kalau soal tidak mengakui ada penyetruman, tidak mengakui ada kekejaman, silahkan. Tetapi faktanya 60 anak ini asalnya dari mana? Apakah mereka itu orang Jakarta ataukah orang Filipina yang dibawa ke Indonesia dididik untuk menjadi pemain sirkus? Oke, pihak TSI begitu sempat menyampaikan tidak ada itu penyiksaan, tetapi ada yang dilakukan adalah pendisiplinan begitu. Bagaimana Anda menanggapi ini? Rekomendasi Komnas HAM sudah jelas, tidak boleh menggunakan kekerasan. Dan yang terjadi itu bukan pendisiplinan. Anak dididik secara keras, ditempeleng, dipukul. Anak-anak menjadi takut. Sehingga ketika mereka itu bisa bermain sirkus, bukan karena mereka cinta, bukan karena berkeinginan, tapi karena mendapatkan kekejaman. Ini nggak bisa dielakkan. Kalau mereka mau ngomong apa lagi? Terus juga begini, Mas. Ada 2 pemain sirkus yang meninggal. Ini juga harus diusut. Dia itu dimakamkan di mana? Ini yang belum terjawab sampai sekarang ini. Oke, terkait tadi ada puluhan anak yang dipisahkan dari orang tuanya, begitu. Adakah bukti-bukti yang ingin coba disampaikan begitu? 20 orang pemain sirkus ini bisa bukti saksi korban yang masih hidup. Mereka sampai hari ini tidak tahu asal-usulnya. Mereka tidak punya identitas. Kalaupun mereka punya KTP sekarang, setelah kabur, menikah, akhirnya ikut suaminya. Dibuatlah KTP.
asal usulnya nggak terungkap sampai sekarang. Ayah Usianya ibunya sebenarnya sampai berapa, sekarang nggak ada belum yang tahu. ketahuan siapa dan yang Belum dulu anak-anak ketahuan. sekarang sudah dewasa begitu kan? Betul, sudah usianya hampir 60 sekarang. Oke, kesaksian yang Anda dapatkan begitu dari puluhan orang ini, Mas, adakah yang Mas, itu yang digambar, Mas, yang digambar yang pakai sepatu roda, itu namanya Ida. kursi Ida roda ini maksudnya Pak ya? pada saat menjadi pemain sirkus, dicari oleh keluarganya. Ada yang nonton sirkus kok wajahnya mirip. Maka Ida ini dicari, tapi disembunyikan oleh Oriental Circus Indonesia. Tidak bisa ketemu. Suatu saat Ida ini main sirkus jatuh dari ketinggian 15 meter saat bermain sirkus. Akhirnya dia mengalami patah tulang, cacat seumur hidup, seperti yang sekarang dia pakai sepatu roda. Setelah dia cacat, tidak berguna di dunia sirkus, baru Ida ini dikembalikan kepada keluarganya. Hanya Ida ini yang bisa tahu orang tuanya, bisa kembali kepada keluarganya. Setelah tidak berguna di dunia sirkus, baru dikembalikan dia itu. Oke, jadi khusus yang ini yang duduk di kursi roda ini sudah kembali kepada orang tuanya begitu. Betul. Tetapi yang lain puluhan anak yang lain saat ini sudah berusia dewasa, sudah berusia lanjut begitu sampai saat ini belum diketahui siapa ayah Tidak ibunya ada itu begitu yang karena di samping dipisahkan Ida sejak itu kecil. perempuan semua itu tidak ada yang tahu siapa orang tuanya. Oke, karena dipisahkan sejak kecil dari orang Betul. tuanya begitu ya. Pertanyaannya kemudian muncul, faktor apa yang mendorong para korban ini kemudian angkat bicara setelah berpuluh tahun silam? Terakhir melaporkan tahun 97 Anda bilang kan Pak Soleh? Jadi begini, saya ini kebetulan pengacara di Surabaya, saya suka membuat konten-konten edukasi hukum, membantu orang-orang mencari keadilan. Salah satu korban itu mengamati medsos saya sehingga kontak ke saya, menceritakan kekejaman dan mereka ingin mencari keadilan. Oke, kita bantu, kita buat konten di awal-awal itu. Terus sampai akhirnya kebetulan saya kenal dengan Wamenham, kita sama-sama teman aktivis saat mahasiswa, kita sampaikan, direspon, kita diajak ketemu di kantor Wamenham, ya inilah yang terjadi sampai akhirnya menjadi viral ini. Bagi kita, no viral, no justice. Kalau tidak kita viralkan, maka para korban ini tidak akan pernah mendapatkan keadilan. Oke, setelah puluhan tahun berselang begitu dan setelah tahun 97 akhirnya diam dalam senyap kemudian bertemu dengan Anda lalu kasus ini kemudian di bring up, diangkat kembali. Poin apa yang sebetulnya paling diharapkan oleh para korban? Apakah ingin bertemu atau Ada mengetahui empat silsilah tuntutan keluarganya kita. atau Satu, harus dibuka asal-usul orang tuanya supaya jelas. Yang kedua, para pemain sirkus yang masih ada di dalam harus diinvestigasi, diinterogasi, ditanya apakah mereka itu masih kerasan di sana. Kalau ternyata tidak kerasan, masih ada kekerasan, maka harus diselamatkan untuk keluar dari Taman Safari. Yang ketiga, 3 orang yang bertanggung jawab, Johnson Manangsang, Fran Manangsang, Tony Sumampau harus diadili untuk mempertanggungjawabkan terhadap puluhan balita-balita yang dipisahkan dari orang tuanya itu. Yang keempat, harus ada ganti rugi kepada para korban. Sebab sejak kecil sampai dewasa menjadi pemain sirkus, mereka tidak pernah mendapatkan gaji, dieksploitasi, mendapatkan kekerasan. Kalau istilah mereka itu adalah kedisiplinan. Maka tidak boleh hanya ada permintaan maaf, harus ada ganti rugi. Sebab mayoritas mereka ini yang keluar, yang kabur dari tempat sirkus, mereka ini orang tidak berada, tidak punya apa-apa, tidak punya saudara. Jadi mereka ini benar-benar dalam kondisi nol. Maka wajar kalau ada tuntutan ganti rugi kepada para korban ini. Oke, karena mereka pun sekarang justru terputus begitu ya. Garis keluarganya dengan siapapun juga tidak tahu begitu. Iya. Kecuali mereka yang sudah mungkin berkeluarga sekarang sudah menikah begitu dan punya anak begitu ya. Terakhir barangkali Pak Soleh kami dengar juga Anda dukungan masyarakat Indonesia bahwa Taman Safari besar itu karena penderitaan dari para korban ini. Sebab sebelum Taman Safari ada, yang ada itu adalah Oriental Circus Indonesia.
baru LCI, mereka ya? mendirikan Taman Safari. Kalau mereka masih kekeh tidak mau mengakui kesalahannya, tidak mau memberikan ganti rugi, ada baiknya mari kita boikot Taman Safari Indonesia. Baik yang ada di Bogor, yang ada di Prigen Jawa Timur, maupun yang ada di Bali. Ini sebagai bentuk solidaritas terhadap 60 penderitaan anak-anak sejak balita yang dieksploitasi oleh mereka. Oke, Pak Soleh, terakhir barangkali kami dengar Anda juga berencana melakukan audiensi, begitu bertemu dengan anggota DPR Komisi 3. Senin besok kita audiensi dengan Komisi 3, kita minta dihadirkan Komnas HAM. Sebab jejak digital investigasi tahun 97 masih dipegang oleh Komnas HAM. Oke, ini tepat besok sekali Pak Soleh, bukan ke tanggal merah? Kenapa? Besok atau Senin? Senin ya? Oke, ya. Rencananya dalam pertemuan ini puluhan anak korban begitu eksploitasi ini yang sekarang sudah menjadi dewasa ini akan hadir juga atau hanya pihak kuasa hukum saja? Kita bawa semua, sekitar ada 10 yang dekat dengan Jakarta, kita ajak semua untuk memberikan kesaksian bahwa apa yang disampaikan bukan hoax, apa yang disampaikan bukan mengada-ada, tapi ini adalah sejarah kelam masa kecil mereka sampai dewasa di dalam dunia sirkus. Baik, yang dekat di Jakarta akan dibawa, akan diajak begitu untuk bertemu dengan Komisi 3. Artinya sebetulnya sekarang posisi korban terpisah-pisah begitu ya? Tidak hanya ada di wilayah sekitar Jakarta saja. Baik, terima kasih Pak Soleh sudah berkenan bergabung bersama kami untuk mengupdate informasi ini. Sayang sekali dua pihak yang tadi sempat kita undang juga belum bisa mengkonfirmasi untuk duduk bersama dan hadir di sini di diskusi kita pada sore hari ini. Selamat kembali beraktivitas Pak Soleh. Oke, makasih.